Hi guys! First of all, let me introduce myself. My name is Della Pushpita Putri. In this video presentation, we will discuss about what is subject-verb agreement. So, without any further ado, let's move on to the next slide. Hi guys! First of all, let me introduce myself. My name is Della Pushpita Putri. In this video presentation, we will discuss about what is subject-verb agreement. So, without any further ado, let's move on to the next slide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So my name is Najiha Mumtazah and my student number is 157. Now I want to tell about subject-verb agreement. But before, what do you think about subject-verb agreement? Subject-verb agreement adalah kesesuaian antara subjek dengan kata kerja dalam sebuah kalimat. Kata agreement berarti kesesuaian. Kata lain dari agreement adalah concord atau persetujuan. Hi, my name is Afika Mindil Azra with NIM 164. I will explain the next material which is about the subject-verb agreement rules. Okay, the first one is singular plural. Jika subjek yang digunakan singular, maka verbnya harus menggunakan singular juga. Example, Novita go to school, the cat eat fish, and she read a book. Jadi maksudnya tulisan bercetak merah itu adalah kata verb singular atau kata kerja tunggal. Karena di sini subjeknya itu tunggal atau tidak jamak, maka kata kerjanya tidak perlu ditambahkan is atau s. Okay, that's it from me. The next material will be explained by my friend. Baik, saya akan melanjutkan dari penjelasan sebelumnya. My name is Nazah Humaira Asagaf. My student number is 116. Saya akan menjelaskan tentang singular plural. Singular plural, jika subjek yang digunakan plural, maka verbnya harus menggunakan plural juga. Plural nouns berarti kata benda jamak atau lebih dari satu. Aturan kata kerja ini berlaku pada subjek berupa orang ketiga atau third person dan semua personal pronoun. Contohnya they, we yang dimana itu jamak dan he, she, it yang tunggal. For example, di sini the students go or goes school. The cats eat or eats fish. They read or reads a book. Saya Wanda Fidela Hairin Diva dengan NIM 121 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang prepositional phrase. Sebenarnya prepositional phrase itu yang seperti apa sih? Jadi, jika terdapat prepositional phrase, maka subjek adalah sebelum preposition. Contohnya, seperti the door at the houses is broken. Penjelasannya, karena at the houses adalah prepositional phrase, maka subjek dalam kalimat di atas adalah the door, dan verb yang digunakan adalah is. Contoh yang salah adalah the door at the houses are broken. Contoh tersebut salah dalam penggunaan verbnya. Karena subjek yang ada dalam kalimat tersebut adalah the door, maka verb yang digunakan adalah is, bukannya are. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, saya Salwa akan melanjutkan penjelasan tentang prepositional phrases. Jika terdapat lebih dari satu prepositional phrases, maka subjek berada sebelum di preposition pertama atau di depan preposition pertama. Contohnya adalah the meeting of the teachers in the school begins at 10 a.m. Of the teachers dan in the school adalah prepositional phrases. Subjek dalam kalimat di atas adalah the meeting dan verb yang digunakan adalah begins. Saya ingatkan sekali lagi bahwa verb yang ditambahkan s atau es digunakan untuk menunjukkan kalau subjek merupakan pihak ketiga tunggal atau singular. Selanjutnya yaitu conjunction and. Jadi menurut aturan ini, ketika dua subjek dihubungkan oleh konjungsi tersebut, maka harus diikuti oleh plural verb atau kata kerja jamak. Contohnya yaitu show, swim, talk, think, dan lain sebagainya. Contoh dalam kalimatnya yaitu the cars and motorcycle parked in front of building. Berdasarkan aturan tadi, jelas bahwa the cars dan motorcycle mempunyai konjungsi and sebagai kata penghubungnya dan park sebagai verbnya. Contoh yang kedua yaitu Rina and Rini are playing together. Rina dan Rini ini merupakan subjeknya yang diikuti oleh are sebagai
kata kerjanya. Karena kalimat tersebut memiliki kata kerja bantu atau auxiliary verb. Baik, saya Archunella Hermawati akan melanjutkan teks berikutnya. Expression of quantity. Expression of quantity itu apa sih? Apabila terdapat expression of quantity, itu ada kata all, most, atau some diikuti oleh preposition of, maka subjek bisa singular atau plural, tergantung pada kata benda setelah preposition. Baik, contohnya misalnya all of the flower grows beautifully. All of the flowers grow beautifully. Contoh ketiga, most of the student arrives at school. Contoh keempat, most of the student arrive at school. Contoh kelima, some of the cake has been eaten. Contoh keenam, some of the cakes have been eaten. Nah, itu dia. Terima kasih. Baik teman-teman, saya Adinda akan melanjutkan materi dari slide selanjutnya, yaitu materi tentang agreement after certain words. Pertama, kita harus tahu apa itu certain words sendiri. Certain words sendiri ialah dalam bahasa Inggris itu adalah kata-kata yang selalu berbentuk tunggal atau singular secara gramatikal, namun memiliki makna plural atau jamak. Langsung aja ke contoh biar kita sama-sama paham. Misal saya ambil kalimat everybody in library are reading the book. Mungkin secara awam itu benar karena everybody ialah bermakna banyak dalam bahasa Indonesia, makanya memakai are. But yang benar ialah yang agree, everybody in library is reading the book. Penjelasannya sudah tertera di slide-nya, yaitu meskipun kita mengerti bahwa ada banyak orang yang membaca buku di perpustakaan, namun kata everybody berbentuk singular dan membutuhkan singular verb, yakni is reading, bukan are reading. Semoga membantu penjelasan teman-teman. Terima kasih. Baik, saya Rifki akan melanjutkan materi dari slide selanjutnya. Beberapa certain words di bawah ini memiliki bentuk tunggal atau singular, jadi harus menggunakan kata kerja tunggal atau singular verb. Everybody, somebody, everyone, someone, everything, something, anybody, nobody, anyone, no one, anything, nothing, each, every. Langsung saja ke contoh. Everyone eats meatball. Someone has or have to work hard. Anything or is impossible. Each flower in the pot grow or grows beautiful. Terima kasih. Baik, saya adalah di sini akan menjelaskan tentang interrupting phrase word. Interrupting phrase adalah phrase yang mengganggu dalam penentuan subjek. Beberapa interrupting phrase antara lain sebagai berikut. Contohnya adalah untuk yang salah, Nina together with her friends are cleaning the room, dan untuk yang benarnya merupakan Nina together with her friends is cleaning the room. Kenapa begitu? Subjek dalam kalimat tersebut adalah Nina, maka kata kerja yang digunakan adalah is. Sedangkan together with her friends adalah interrupting phrase. Dan untuk contoh yang kedua, untuk yang salahnya, the dogs as well as the cat is a mammal. Dan untuk yang benarnya, the dog as well as the cat are mammals. Penjelasannya, subjek dalam kalimat tersebut adalah the dogs, maka kata kerja yang digunakan adalah are. Sedangkan as well as the cat adalah interrupting phrase. Dan kata penghubung untuk interrupting phrase adalah sebagai berikut. Ada together with, as well as, along with, including, especially, in addition to. Yo, ini jadi di sini kita akan membahas there is dan there are. What is the difference there is and there are? Jadi gini,
there is atau juga dikenal sebagai there are itu digunakan untuk menunjukkan keberadaan benda dan orang. Nah, sedangkan ketika kita menggunakan there is dengan kata benda tunggal singular nouns, dan apabila kita menggunakan there are dengan kata benda jamak plural nouns. Nah, jadi ingat baik-baik, singular itu kayak tunggal satu, sedangkan plural itu lebih dari satu atau banyak. Di sini there ada contohnya seperti there is a blackboard. Nah, there is a blackboard, di sana ada sebuah papan tulis. Nah, itu udah menyatakan kalau di sana itu papan tulisnya ada satu, karena di situ menggunakan is. There is a blackboard. Nah, sedangkan there are trees beside the building. There are. Nah, itu udah terlihat there are, itu berarti lebih dari satu, dan di sini pun tree-nya itu menggunakan s, itu berarti pohonnya banyak. Nah, sampai di sini paham penjelasan tentang there is dan there are. Oke, terima kasih. Bye bye.